Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Paranois, gua Husein Ja'far Al-Hadar. Eh, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mempercayai dewa-dewi. Justru Islam lahir sebagai ajaran tauhid yang mengkoreksi keyakinan tentang dewa-dewi yang diyakini oleh masyarakat pagan di Arab Jahiliyah pada masa itu. Tapi ada ajaran-ajaran lain yang justru meyakini dewa-dewi. Lalu bagaimana tentang keyakinan itu dan lain sebagainya, kita akan ngobrol. Tapi ada keyakinan di luar sana yang meyakini keberadaan dewa-dewi. Karena itu penting kita berkenalan untuk membangun kesepahaman. Meskipun kita ujung-ujungnya tidak sepakat, tapi kita sepakat untuk tidak sepakat. Oke, gua Husein Ja'far kali ini sudah ditemani kembali oleh Biksu Zuanxiu. Nah, soal ajaran ini, Suhu. Buddha itu meyakini tentang dewa-dewi ya? Sebenarnya yang saya pahami, Buddha tidak apa tadi? Meyakini tentang dewa-dewi. Bukan meyakini cocoknya, lebih tepatnya bahwa justru beliau menemukan satu bentuk kebenaran yang beliau klaim sebagai kebenaran semesta. Maka di dalam ajaran beliau, dharma yang beliau temukan itu adalah kebenaran daripada semesta. Mungkin semua agama Anda baca, Anda pelajari. Dalam Buddhisme akan mengatakan bahwa Buddha, ketika kita belajar filsafat timur, pasti akan menemukan Buddha. Ya kan? Nah, di situ pasti Buddha akan ada yang namanya hidup adalah penderitaan. Walaupun pada dasarnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu senang kok. Semua serba ada. Tetapi ketika perpisahan itu hadir, apakah masih ada kebahagiaan di situ? Nah, itu yang dikatakan hidup ini duka. Begitu orang lahir, dia harus menderita sakit. Dia menderita karena dimakan usia, menjadi tua. Muda yang dulu bisa berjalan, berlari sekuat tenaga, sekarang udah tua. Semua merasakan sakit. Bahaya lagi ketika kita hidup dipenuhi dengan harta yang begitu gelimang harta. Melimpah. Anak-anak yang cantik, yang baik, cucu yang imut. Kita menjadi bahwa saya udah tua. Saya gak siap untuk berpisah dengan mereka. Atau sebelum kita mati, cucu kita yang mati duluan, istri kita mendahului. Tangis tidak ada habisnya. Nah, itulah yang dimaksud duka. Hidup itu duka. Saya coba koreksi kalau saya salah, Biksu. Berarti maksudnya hidup ini ujungnya adalah duka. Karena itu persiapkan hidup ini sebaik-baiknya ya, untuk kehidupan setelah Benar. Ini. Maka di situ kan, pertama adalah duka. Kedua adalah duka tuh ada sebabnya. Kenapa orang bisa menderita? Pasti adalah dia menolak kenyataan. Sesuatu yang bergejolak yang kita tolak itu adalah satu bentuk penderitaan kita. Punya istri meninggal, kita menolak kondisi itu. Miskin, nggak mau, ya kan? Padahal kenyataannya miskin. Iya. Itu. Karena menolak. Terus jangan takut. Hidup duka ada sebabnya. Karena ada sebabnya, itu pun bisa diatasi. Jadi sebab-sebabnya ditutup agar tidak mendapatkan duka. Iya, maka di situ ada yang namanya kebenaran tentang duka itu bisa diakhiri. Caranya pun ada. Dan itulah ajaran Buddha. Itu ajarannya. Mengakhiri duka. Mengakhiri duka berarti ya mengakhiri kelahiran. Ketika Anda tidak terlahir lagi, kita tidak terlahir lagi. Apakah ada duka di situ? Sudah ada. Berarti maaf kalau salah, dikoreksi ya, Biksu. Berarti inginnya selesai nih kehidupan, nggak ada kelahiran lagi. Maka Buddha dikatakan ketika orang seperti Buddha Gautama, beliau sudah tidak terlahir lagi. Maka dikatakan itu adalah kebahagiaan tertinggi, nibbana. Jadi saya punya perumpamaan, Habib. Di dunia ini manusia kan selalu mempermasalahkan baik dan buruk. Hidupnya ketika kebaikan ada kesombongan yang hadir, merasa dirinya hebat, ingin dihargai. Ketika dirinya
semua serba kurang, hidup dalam merintih, kesusahan. Jadi manusia ini kita hidup terbelenggu oleh baik dan buruk, benar dan salah. Padahal secara hakiki itu yang membuat kita menjadi apa? Terbelenggu. Selalu ingin menjadi yang baik, ingin jadi yang buruk. Padahal ada satu titik yang memang tidak di keduanya itu. Sekarang kalau ini sih perumpamaan saya, Buddha mengatakan bahwa nibbana adalah satu bentuk kedamaian abadi, di mana tidak ada lahir di situ. Ketika nggak ada yang lahir, tidak ada kelahiran, ada nggak duka di situ? Tidak ada. Ada nggak kegembiraan di situ? Tidak ada. Berarti apa? 0. Sekarang Kosong. kondisi ini sebenarnya kita sudah sering kali mengalami. Karena saya yakin semua dari kita pernah tidur. Ketika kita tidur, benar-benar tidur, di mana baik dan buruk kita? Yang selama ini menjadi masalah. Ketika kita tertidur, kondisi tidur ini, saya bertanya, di mana baik dan buruk kita? Kalau saya meyakininya di niatnya, biksu. Jadi ketika niat tidur untuk menjauhi kemaksiatan, itu jadi kebaikan. Ketika seseorang masih bisa mengatakan niat, orang itu belum tidur. Tapi kondisi tidur itu yang... Oh, maksudnya, iya. Niat kan sebelum tidur di ini kan. Oke. Nah, itu yang mungkin saya merasa bahwa mungkin itu yang Buddha katakan sebagai sesuatu yang memang bebas. Bebas. Bukan baik, bukan buruk, nggak berkurang, nggak berlebih, nggak bertambah, nggak berkurang. Itu ada. Tapi masalahnya kita bangun, kita hidup lagi, bermasalah lagi. Jadi sebenarnya mencari tidak bangun lagi itu. Ya kondisi itulah yang dikatakan tidak hidup. Nah, kalau dewa dewi itu, biksu. Nah, kalau bicara dewa dewi, mungkin kalau kita tentu dalam Buddhism pandangan dewa dewi akan berbeda dengan dewa Zeus yang selama ini banyak orang-orang kenal ya kan, Apollo gitu. Oke, saya mau konfirmasi dulu. Dewa itu maskulin, dewi itu feminin, benar? Secara ini memang begitu. Dewa berarti kan laki-laki, dewi berarti perempuan. Nah, kalau dewa dewi itu emang ada keyakinan itu. Sebenarnya Buddha sendiri, Buddha memberikan penjelasan pada kita ya, memberikan satu petunjuk. Dewa adalah salah satu alam kehidupan. Jadi memang ada. Kalau selama ini orang mengatakan kenapa orang berbuat baik supaya dia terlahir di surga. Kenapa sih di surga harus ke surga? Kenapa nggak mau ke neraka? Katanya neraka itu nggak enak. Di surga tuh enak. Apa yang kita mau ada. Iya. Ya kan? Iya. Mau apa udah ada. Yang saya ketahui alam dewa seperti itu. Maka banyak orang yang memuja dewa ketika hidupnya sulit, doa kepada dewa. Kenapa? Karena dewa dikatakan sebagai sosok makhluk yang dia memang murah hati. Oke, jadi ada dewa. Ada, itu adalah bentuk alam kehidupan. Itu dari bangsa manusia atau kalau dalam keyakinan Islam seperti dari bangsa malaikat atau gimana? Itu ya dewa. Dia manusia yang kemudian mencapai tingkatan kemudian jadi dewa atau enggak memang? Iya, bisa. Oh, bisa. Jadi dewa itu bukan sosok makhluk yang memang kekal ya. Dia ada karena hasil daripada pahala dia. Oh. Seperti jadi dia capaian ya. Pencapaian. Bukan makhluk. Iya, dikenal usianya juga panjang. Dia murah rezeki, maka ada orang bilang manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa. Karena dia memiliki satu hati yang memang murah. Dikasih 1, dia bisa balikin 100. Iya. Maka ada bilang manusia setan. Dikasih 1 minta 100. Iya. Atau dikasih utang nggak bayar. Ya, pas ditagih lebih galak dia daripada kita. Kalau manusia ya namanya manusia, dikasih ya suhu minum. Terima kasih ya Habib. Itu manusia. Jadi lebih kepada sifat capaian ya dewa. Iya, dikatakan menjadi dewa. Dewa juga banyak sekali ini ya. Mungkin kalau kita bahas nggak cukup hanya bicara secara umum aja, secara umum garis aja. besar. Dipercaya bahwa dewa itu alam, di mana dia apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Menurut Buddha, dewa lahir karena mereka memiliki perilaku baik yang sangat luar biasa. Tapi di salah satu yang paling mendominan adalah kebaikan dalam memberi. Dia bermurah hati. Maka banyak orang ketika susah dalam hal rezeki, dia sembayangnya kepada dewa. Kenapa?
Karena dewa murah hati. Hmm. Maka banyak manusia berpikir ketika kita meminta pada yang murah hati, itu bisa diberi. Tapi banyak sesuatu yang harus diteliti di situ. Kalau kita ingin bisa menjadi sosok yang tidak kekurangan, seharusnya kita belajar memberi. Sebenarnya itu. Berarti relatif sesuai sama yang digambarkan di film Kera Sakti itu tentang Dewi Kwan Im, Nah, Biksu ya. Dewi- Bahwa dia memberi kan seorang yang sangat pemurah kemudian menjadi Dewi Kwan Im. ya Dewi karena beliau terlihat Perempuan. seperti perempuan. Jadi dan manusia bisa Bisa. menjadi Bahkan dewa pun dewa-dewi. bisa turun menjadi manusia. Manusia bisa juga turun jadi Setan. setan. Bisa jadi binatang, bisa. Maka inilah yang saya katakan ya. Kita hanya masalah waktu sebenarnya. Kalau kita mau merenungkan 100 tahun ke depan saya akan menjadi apa? Saya yakin setiap dari kita akan tidak ada hati yang benar-benar mau menyakiti atau lagi membunuh Iya. dengan keji. Bisa nggak dalam satu kehidupan, misalnya kita berumur 70 tahun nih hidupnya, Biksu. Ini jadi dewa tapi juga nanti jadi setan, itu bisa? Maksudnya dalam satu kehidupan atau per kehidupan dia jadi manusia, per kehidupan dia jadi dewa. Tentu harus perkehidupan. Oh, per kehidupan. Sekarang jadi manusia, kita meninggal. Jadi apa nanti? Jadi apa? Oh, oke. Kalau kita meninggal dengan membawa kekuatan serakah, kita akan jadi setan. Maka setan itu serakah bibitnya. Maka ada bilang manusia setan karena dia serakah. Di mana ada keserakahan, di situ tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tamak Tamak. dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau ada yang bilang, "Oh, dia manusia setengah dewa," berarti itu tidak menghina ya, Suhu ya? Sebenarnya bukan penghinaan. Sebenarnya bagi saya pribadi tidak ada kata-kata menghina. Menghina itu ketika saya bilang, Habib jelek, Anda tersakiti, Anda merasa terhina. Tapi ketika saya bilang Anda jelek, ataupun Anda bilang Suhu botak, jelek, nggak ganteng. Kalau saya memang merasa kamu masih mending bilang saya tuh nggak ganteng. Kenapa? Karena pada intinya saya lebih buruk dari yang sekarang ini. Nanti saya akan menjadi sosok yang tidak berguna. Semua orang pimbet hidung, kenapa? Saya akan meninggal, busuk. Saya tidak merasa terhina. Kalau begitu Anda menghina saya tapi saya tidak merasa terhina, apakah Anda menghina? Mungkin Anda merasa Anda menghina, tapi saya punya kemampuan bahwa Anda tidak menghina. Apa yang Anda katakan itu belum benar karena saya belum berakhir. Jadi tapi secara mendasar ketika orang bilang, "Oh, ini manusia seperti dewa atau setengah dewa," ya bukan berarti menuhankan manusia, karena Bukan. dewa itu dalam Konteksnya keyakinan seperti Buddha apa dulu? bukan Tuhan. Benar. Kan sebagian mungkin membayangkan dewa itu Tuhan dalam keyakinan Itu Buddha. kan berarti kesalahan pribadi Kesalahan sebenarnya. pribadi ya. Di mana dia tidak mengerti. Jadi Maka- dia bukan Tuhan. Seperti yang saya pernah dengar percakapan Habib dengan Deddy Corbuzier ya. Yaitu kalau tidak tahu ya nanya. Jangan sok tahu. Ya. Itu penting. Setuju. Itulah fungsi podcast berbeda tapi bersama ini. Jadi kita langsung nanya Ya. ke praktisinya, ke penganutnya, ke seorang yang memang expert di bidangnya. Jadi gak ngomongin Buddha dari bukunya, bahkan gak Ya, langsung didatangin. jangan Karena kan memaksakan membaca diri. kadang bisa membuat kita masih salah menafsirkan, salah Tafsir memahami. benar. Salah tafsir itu bahaya. Hmm. Maka ya benar. Kalau nggak tahu ya tanya. Tanya. Tanya juga jangan sembarang tanya. Iya, Tanya sama yang tahu. sama yang ahli bahkan ya, bukan hanya tahu ya. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.